Hai, kembali lagi bersama kami di Virbi Law Firm. Saya David Prawira dan rekan saya Gina Nabiu. Pada kali ini kami akan membahas mengenai penipuan. Apa kabarnya Pak Gino? Baik, Pak David. Pak David gimana kabarnya nih? Baik Pak. Nah, gimana Pak Gino? Nah, ini lagi rame banget nih di masyarakat, Pak David, terkait dengan adanya kasus pinjaman online ilegal, terus juga ada jual beli online fiktif, dan juga ada investasi bodong nih, Pak David. Waduh, hal-hal seperti itu seringkali kita jumpai ya Pak, baik di berita, dan banyak sekali nih Pak korbannya. Nah, dari kasus-kasus yang Pak Gino sebutkan, sebenarnya seringkali kita sudah temukan di berita-berita. Nah, jika membahas mengenai penipuan, sebenarnya apa sih Pak definisi dari penipuan? Nah, secara hukum, penipuan itu masuk pada pasal 378 KUHP, di mana seseorang dianggap melakukan penipuan ketika ia menggunakan tipu muslihat, menggunakan kebohongan, atau menyalahgunakan kepercayaan yang dimiliki orang-orang lain, sehingga korban akan menggunakan ataupun menyerahkan kepercayaannya seperti berupa barang, uang, ataupun hak yang ia miliki. Nah, menurut Pak David gimana nih? Nah, dari cara-cara yang diberitahukan oleh Pak Gino bahwa penipu ini memakai tipu muslihat dan sebagainya, hal ini menunjukkan bahwa seseorang yang gagal membayar utang karena bangkrut itu tidak dapat dikategorikan sebagai penipuan. Maka yang menjadi pembeda adalah niat daripada si penipu itu. Nah, oke Pak David. Jadi berkaca dari kasus yang udah ada ini tadi Pak David, jadi apa sih unsur yang harus dipenuhi untuk membuktikan bahwa kasus ini adalah kasus penipuan, Pak David? Baik, pertanyaannya bagus sekali ya Pak Gino. Ada 4 unsur yang harus dipenuhi untuk dikatakan sebagai penipuan. Pertama, adanya tipu muslihat ataupun kebohongan. Kedua, adanya kerugian yang dialami oleh pihak korban. Ketiga, adanya niat jahat atau dalam bahasa hukumnya adalah mens rea yang harus dibuktikan. Keempat, adanya penyerahan barang harta yang dimiliki oleh korban kepada si penipu. Wah, menarik banget nih Pak David. Jadi sebenarnya banyak nih masyarakat yang nggak sadar bahwa niat jahat itu jadi bukti penting nih Pak David. Padahal kalau nggak ada bukti seperti bukti niat jahat, itu bisa jadi masuk sengketa perdata Pak David, bukan sengketa pidana lagi, begitu. Ya benar sekali Pak Gino. Coba kita contohkan ya Pak. Ada seseorang atau ada badan hukum yang menawarkan investasi nih Pak. Tapi keuntungan yang didapatkan adalah sebesar 50 sampai dengan 70%. Tentu hal ini tidak wajar ya Pak. Wah, itu secara logika aja udah nggak masuk akal ya Pak David. Karena banyak nih yang menggunakan unsur legalitas nih, jadi banyak korban yang langsung percaya, udah setor uang, ternyata dia nggak dapat apa-apa begitu Pak David. Nah, dari yang Pak Gino sebutkan, tentu kita dapat melihat ya Pak, di situ adanya tipu muslihat dari informasi yang diberikan oleh penipu kepada korban. Walaupun dia embel-embelkan dengan legalitas atau dia sudah berbadan hukum seperti itu. Nah, yang kedua, adanya penyerahan uang dari korban kepada si penipu, seperti itu Pak. Nah, ada juga nih Pak David, modus lain yang seperti misalnya jual beli online fiktif nih Pak David. Uang udah disetor, tapi barangnya nggak nyampe ya Pak David. Nah, terhadap kasus tersebut ya Pak, sebenarnya korbannya cukup banyak sekali Pak. Nah, jadi sehingga pelaku atau si penipu dapat dikenakan tuntutan penipuan dan juga pemberatan. Karena kerugian yang dialami korban pun cukup banyak jumlahnya. Oke, jadi Pak David, berkaca dari banyaknya kasus penipuan yang terjadi di masyarakat, sebenarnya menurut Pak David, apa sih langkah-langkah hukum yang perlu dilakukan gitu Pak David sama masyarakat gitu, khususnya pemirsa Virbi Law Firm? Baik, untuk para pemirsa yang sekiranya terkena penipuan atau ingin mendapatkan informasi lebih lanjut bagaimana cara mencegah penipuan, maka Virbi Law Firm memberikan saran beberapa hal. Pertama, kumpulkan semua bukti. Jadi mulai dari email, dari informasi pengiklanan yang dilakukan oleh penipu, lalu berita-berita, itu harus dikumpulkan. Kedua, jangan hapus jejak komunikasi antara si penipu dengan para pemirsa. Dalam artian, pemirsa harus mengarsipkan komunikasi, baik itu melalui chat, screenshot, atau melalui record by telepon, seperti itu. Nah, yang ketiga, segera konsultasi ke pengacara. Nah, kami dari Virbi Law Firm juga menyediakan jasa pengacara yang tentunya dapat memberikan kepastian hukum kepada pemirsa dan memberikan klarifikasi apakah kasus yang dialami oleh pemirsa ini merupakan kasus pidana yaitu penipuan atau kasus perdata seperti itu. Benar banget Pak David. Jadi kita di Virbi Law Firm, kita juga udah terbiasa pemirsa untuk mendampingi klien untuk membuat laporan kepolisian, mencatat kronologi, atau membuat laporan hukum nih pemirsa. Meskipun mungkin prosesnya bakal jadi lebih rumit, tapi dengan adanya pengacara seperti kami, pemirsa akan merasa lebih terbantu nih
dengan aman ataupun juga terbantu secara hukum begitu, karena prosesnya juga lebih panjang dari yang biasanya begitu Pak David. Nah, dari pendampingan yang dimaksud oleh Pak Gino, tentunya kita menemani pemirsa untuk melakukan pengaduan, untuk penyidikan, sampai dengan tahap persidangan, seperti itu. Benar banget Pak David. Jadi pemirsa yang merasa ragu atau pengen tahu nih apakah transaksinya benar atau enggak, atau masuk ke dalam penipuan atau tidak, pemirsa bisa menghubungi kami di VB Law Firm untuk memastikan apakah kasusnya itu masuk ke penipuan atau tidak, begitu Pak David. Ya, dan jangan lupa, pemirsa jangan pernah malu untuk melaporkan kasus penipuan yang pemirsa alami. Karena untuk mencari keadilan tidak hanya berbicara soal keadilan, tapi kita juga berbicara mengenai meminimalisir korban selanjutnya nih, yang seperti pemirsa alami, seperti itu. Baik, terima kasih Pak David atas pembahasannya terkait penipuan nih Pak David. Nah, buat teman-teman yang ingin bertanya ataupun ingin berkonsultasi terkait dengan kasus penipuan, pemirsa dapat menghubungi kami di www.firbilawfirm.com Atau pemirsa dapat menghubungi kami di www.konsultasihukum.co.id. Terima kasih.